Jangan sia-siakan orang yang telah mencintaimu. Mungkin kini ia masih bertahan saat kau abaikan. Mungkin saat ini ia masih tersenyum kala kau rendahkan. Mungkin pula ia masih berkata baik-baik saja ketika kau tak henti menghina. Tapi rasa sakit itu ada batasnya. Ikhlas itu ada masanya. Jenuh itu ada waktunya. Dan kau hanya akan bisa menangis tersenduh saat dia memilih menerima untuk mengikhlaskanmu. Pergi meninggalkanmu karena untuk bertahan pun ia sudah merasa tak mampu. Sujudmu tak akan lagi berarti baginya, karena sakit itu telah membekas membakar ingatannya. Ibu ikhlas Bapak menikah lagi. Ibu tidak apa-apa. Dengan lapang dada, akan Ibu terima semuanya, termasuk juga Hanum yang akan kuanggap. Ucap Bu Sumarni seketika terhenti. Wanita berdarah Jawa itu terdiam, menahan tangis dengan urat nadi yang terlihat menegang. Berkali-kali beliau menelan saliva di antara tarikan nafas panjang. Jelas terlihat betapa Bu Sumarni bersusah payah menyusun serpihan ketegaran yang telah berserakan. Akan Ibu anggap dia layaknya saudara. Iya, seperti adikku sendiri. Imbuhnya menatap ke sisi lain. Pasangan yang telah hidup bersama puluhan tahun silam itu kini nampak duduk bersila saling bertatap muka. Masih dengan mukena berwarna putih yang memingkai wajah. Bu Sumarni terlihat mengusap netra dengan salah satu ujungnya. Bu, umam Pak Handoko tertahan. Beliau menatap istrinya. Wajah yang dulu begitu ayu itu kini telah menua bersama usia. Ia masih tetap mencintai wanita itu. Sama besarnya seperti awal bertemu. Namun, kini terselip nama lain. Wanita muda yang tak disangka akan mengisi sudut kecil di relung sana. Bersama halaan nafas panjang, Pak Handoko mengelus tangan sang istri dan berucap lirih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Bu Sumarni mengangguk. Iya, beliau menganggukkan kepala pelan bersama mata yang rapat terpejam. Besok sudah ada Hanum di sini. Ibu hanya minta, jangan pernah membandingkan ibu dengannya. Kumamnya tertahan. Astagfirullah, Allah Pak Handoko dengan cepat menggelengkan kepala. Bapak tidak akan pernah melakukannya. Semoga saja seperti itu. Setelah Bu Sumarni cepat memaksa Pak Handoko membungkam sesaat. Bapak akan berusaha bersikap adil pada Ibu dan juga Hanum, ucapnya menatap lekat sang istri dengan bibir gemetar. Netranya berkaca-kaca. Untuk pertama kali, beliau meneteskan kembali air mata setelah terakhir waktu melihat istrinya melahirkan anak kedua mereka. Iya, jeritan itu masih kuat menempel di ingatan saat wajah istrinya mulai putus asa dengan tenaga yang tak lagi tersisa. Dokter memberikan pilihan sulit untuk hidup anaknya atau tetap mempertahankan istrinya. Waktu itu, ia merasa sangat putus asa. Anak perempuan itu telah sangat lampau mereka damba. Tapi untuk melepaskan istrinya, sungguh ia tak akan mampu melakukannya. Dalam ketegangan, terdengar ucapan sang istri yang hampir tanpa suara. Selamatkan putri kita, Pak. Selamatkan dia. Namun Allah berkehendak lain.
Keajaiban itu datang di saat semua berkata mustahil. Di saat dokter pun berkata, itu adalah hal yang tak mungkin. Pagi masih sangat gelap saat Naila mendengar beberapa bunyi khas dari arah dapur. Dengan satu tarikan nafas panjang, Naila lekas menyingkap selimut tebal yang membungkus tubuh. Lantas meraih jaket rajut panjang yang tergantung di pintu, dan tak lupa sandal bulu berwarna kuning pastel. Ia putuskan untuk memeluk kedua kaki. "Mau kemana sayang?" tanya Dika seketika menghentikan langkah sang istri. Naila berbalik, tersenyum melihat suaminya yang terlihat berusaha menajamkan mata. "Ke dapur," sahut Naila pelan. Sejenak, Dika nampak melihat jam digital yang berada di sebuah meja kecil dekat tempat tidur. "Baru jam 3:30, ucapnya dengan dahi berkerut. Naila berbisik, "Sepertinya ibu sudah bangun." Kalimat yang memaksa Dika menarik nafas panjang, lalu berucap dengan suara yang tak kalah pelan, "Baiklah." Naila berjalan keluar kamar, melewati ruang tengah yang masih temaram, dan segera menuju pintu dapur yang telah berderang. Benar apa yang ia duga. Dari kejauhan, nampak ibunya tengah sibuk di sana dengan 2 tungku kompor yang semuanya telah menyala. "Bu," panggil Naila pada ibunya yang tengah berdiri dengan rambut tersangkul rapi. Bu Sumarni menoleh, lantas tersenyum menatap sang putri. "Sudah bangun?" "Sudah," jawab Naila, menghampiri ibunya yang terlihat tengah menyeduh secangkir kopi. "Buat Bapak?" tanya Naila dengan dahi berkerut. Wanita itu nampak terkekeh, dan dengan gelengan kepala, ia menjawab pertanyaan putrinya. "Mosok buat ibu?" "Sudah tahajud?" tanyanya, melihat sang putri yang tiba-tiba terlihat menutup rapat bicara. "Belum," jawab Naila singkat, lantas mengambil cangkir dan turut menuang 2 sendok kopi hitam di dalamnya. Bu Sumarni nampak tersenyum dan menggelengkan kepala. "Masih ada waktu," ucapnya sebelum berjalan pelan mengambil nampan kecil berwarna putih kristal. "Ibu antar kopi Bapak dulu. Nanti kalau airnya mendidih, buat teh di termos merah itu ya," ucapnya mengarahkan telunjuk ke meja di sudut dapur. "Nay," panggil Sinta, mendapati adik iparnya tengah duduk di tepi ranjang dengan mata memerah. Naila tersenyum kecil dan berkata dengan suara lirih, "Masuk, Mbak." "Kamu lihat, Mbak, Ibu begitu sibuk mempersiapkan pernikahan Bapak," ucap Naila terhenti, mengusap air mata dengan salah satu ujung jilbab yang dikenakan. Sinta menatap keluar. Di sana terlihat sang mertua tengah berdiri dengan beberapa orang yang sepertinya sengaja beliau tunjuk untuk membawa kotak-kotak hantaran. Ibu yang dikhianati,
Tapi hatiku yang sakit, imbuh Naila, dan kini benar-benar tertunduk, berlinang air mata. Sinta turut duduk, mendekati adik iparnya lalu mengelus bahu yang nampak berguncang itu. Aku tak bisa menghentikan bapak. Aku juga tak mampu membawa ibu pergi dari sini. Dan sekarang, aku hanya bisa melihat ibu pura-pura tersenyum, menyembunyikan tangis. Ucapnya kembali, di sela isak memilukan. Mau tidak mau, saat ini kita hanya bisa mendukung langkah ibu, mendampingi setiap keputusannya, berusaha ikut tersenyum saat beliau melakukannya. Walau kita sama-sama tahu, itu hanya pura-pura. Selain itu, kita tak bisa berbuat apa-apa, Nay. Tak mungkin keberadaan, tapi mungkin keberadaan kita menjadi kekuatan tersendiri bagi ibu. Bisik Sinta mencoba menguatkan. Naila nampak terdiam dengan beberapa kali menarik nafas panjang. Benar apa yang dikatakan kakak iparnya. Saat ini ia tak bisa berbuat apa-apa selain ada untuk mendampingi ibunya. Kenapa kalian masih di sini? Ayo, kita sudah mau berangkat. Ajak Bu Sumarni yang tiba-tiba saja sudah berdiri di ambang pintu. Wanita berdarah Jawa itu nampak sangat anggun. Mengenakan kebaya ungu muda. Persis seperti yang dipakai menantu dan anak perempuannya. Ibu, ucap Naila bersungut, memaksa beliau terkekeh, melihat dua anaknya yang sama-sama terkejut. Ayo, ajaknya kembali dengan lambaian tangan, memaksa kedua wanita itu sontak berdiri bersamaan. Ketiganya nampak berjalan beriringan, melangkah keluar, menyapa setiap orang dengan senyum penuh keramahan. Bapak mana, Bu? Tanya Naila, mengedarkan pandangan di setiap sudut ruang yang dilewati. Bapakmu sudah berangkat. Bapakmu sudah berangkat duluan sama Masmu dan Dika. Sahutnya cepat, memaksa Naila seketika menghentikan ayunan kaki. Bu Sumarni nampak menggenggam tangan putrinya erat, lalu berbisik. Ibu sudah ikhlas, Nuk. Kamu juga harus ikhlas ya. Tak. Lakukan demi ibu, ucap Bu Sumarni dengan sangat cepat, memotong perkataan putrinya. Naila nampak menarik nafas panjang, sebelum akhirnya mengangguk dan kembali melanjutkan langkah bersama-sama. Tak sampai 5 menit, mereka sudah berdiri di depan sebuah masjid. Bukan sarana ibadah bergedung megah, namun sangat bersih dan terawat. Dari luar, terlihat bapak dan Hanum duduk saling berdampingan. Tepat di depannya, sudah ada penghulu dan Pak Amir, orang tua sekaligus wali dari mempelai wanita. Dika dan Bagas juga terlihat berada di sisi kanan meja. Sepertinya dua orang itu telah ditunjuk sebagai saksi nikah. Namun ada yang berbeda. Bu Sumarni kini tak terlihat setegar tadi. Kaki yang sebelumnya melangkah ringan itu kini tiba-tiba terhenti. Bu, lirih Naila tertahan. Wanita itu menatap putrinya dengan senyum mengambang. Ayo masuk, ajaknya.
Duduk berjejer, Naila berada tepat di belakang kedua mempelai bersama Sinta dan ibunya. Acara ijab kumpul itu pun terlaksana dengan hikmat dan sangat cepat. Bapak yang suaranya sudah sedikit gemetar pun mampu mengucapkan ikrar dengan lantang tanpa tersendat. Namun, di saat Naila tengah mengatur dada yang terasa sesak, tiba-tiba Sinta menyenggol lengan dengan siku kanannya. Coba lihat punggung Hanum. Ada yang aneh gak sih? Ucapnya berbisik pelan. Dalam keterkejutan, Naila menatap Sinta dengan dahi berkerut. Apa? Tanyanya lirih. Coba perhatikan, Hanum terlihat lebih berisi, sahut Sinta hampir tanpa suara.